Pilihan jatuh kepada Tunas Muda Transportation aja. Oke, sekarang jam 7.23 nih. Bisa lagi dibersihkan. Persiapan berangkat lagi. Sekarang jam 20:08. Oke, sekarang jam 6 nyampe finish dengan selamat. Berarti perjalanan sekitar 10 jaman ya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rafandi Artanto di channel Rafandi Artanto. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Terminal Selo Aji Kabupaten Ponorogo menuju Bekasi Timur. Kali ini saya akan mencoba bus Tunas Muda Double Decker yang baru rilis kemarin Jumat ya, pada tanggal 13. Dan pada tanggal 15 ini, hari Minggu, saya akan mencoba dari Ponorogo menuju Bekasi dengan harga tiket 330.000 untuk eksekutif dan harga tiket 500.000 untuk kelas sleeper. Penasaran kan fasilitas, armada, pelayanan yang kita dapat? Saksikan videonya sampai selesai, oke? Oke, selamat sore saya ucapkan dari Terminal Selo Aji Kota Ponorogo. Sekarang jam 17:09 atau jam 5:09 sore. Nah, kali ini saya mau menuju barat. Belum tahu yang mau naik apa ya. Ngecek loketnya Tunas Muda kali ya. Kayaknya enak sih. Kayaknya seru naik Tunas Muda soalnya kan dia baru rilis double decker ya, double decker pada hari Jumat kemarin. Nah, berarti kan baru 2 hari tuh, terus baru jalan juga kemarin, baru 1 PP tuh. Kayaknya seru sih untuk dicoba sih, penasaran. Enggak pak, gimana loketnya ya? Ntar kita cari dulu dah loketnya. Udah sepi banget nih terminal nih sore nih. Untungnya sih bisa puter balik ya. Jadi masih aman. Kalau nggak putar balik mungkin saya udah terdampar di sini kali. Kayak kita cek dulu loketnya. Kayaknya di sebelah sana sih. Oke. Oke, lanjut. Oh iya, for your information, sebenarnya pada Januari kemarin saya habis dari sini ya. Naik bis Narendra. Buat yang belum menonton videonya bisa ditonton tuh video saya naik Narendra. Soalnya seru banget itu juga. Bareng Mas Heru. Oh nih untuk loketnya Narendra. Bareng Mas Heru. Itu asik sih orangnya, ramah. Oh di sini nih. Ini sih Bu. Iya. Iya. Tuh. Bisnya udah nyampe mana Bu? Ini sampai Gendingan, lepas Gendingan. Gendingan, oh Ngawi ya? Iya, mau di ya. Oh iya. Soalnya putar balik gitu. Oh iya. Katanya bersabar dulu, nanti bisa nunggu di masjid istirahat dulu. Oke, siap. Yang penting HP-nya monitor. Oh iya. Nanti saya info. Ya, siap. Mau ke masjid sekarang apa di ruang tunggu? Di sini dulu deh, Bu. Iya, boleh. Oke. Dari sini sih berapa orang Dari sini penumpangnya? masih 1. Masih 1? Iya, Oh. masih 1. Belum tahu nanti, biasanya dadaan kalau Ponorogo. Dadaan. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Oke. Ini nanti bisa dibawa kalau mau membatalkan puasa.
Oke. Iya. Istirahat di masjid? Pusing aja. Paling muter-muter dulu lah Bu. Kasih ya Bu. Monggo. Oh iya, sedikit cerita sebelum saya sampai di Terminal Seloji Ponorogo ini ya, saya langsung menghubungi agen Tunas Muda Ponorogo untuk reservasi tiket. Oh iya, untuk pemesanan tiket bus Tunas Muda ini bisa kalian pesan melalui online ticketing ya. Bisa melalui aplikasi Redbus dan aplikasi Tunas Mudanya sendiri yang bisa kalian download di Play Store ya. Dan untuk offline kalian bisa pesan di agen ya. Untuk nomor agen Terminal Seloji Ponorogo ini kalian bisa lihat di deskripsi video atau enggak di teks di bawah ini ya. Kalian bisa reservasi ke nomor tersebut, dijamin aman. Beberapa jam setelah saya reservasi tiket, saya dihubungi oleh agen Terminal Ponorogo ya. Bahwasannya bisnya terlambat sampai di Terminal Seloji Ponorogo karena dia putar balik dan posisi bisnya masih di Boyolali. Dan posisi saya juga masih di perjalanan menuju Ponorogo, tepatnya masih di daerah Nganjuk atau Jombang. Untungnya sih telat ya, kalau enggak saya sudah ditinggal bis kemungkinan. Hehe. Pilihan jatuh kepada Tunas Muda Transportation anjay. Akhirnya nyoba juga. Sebenarnya udah pengen nyoba dari kapan tahu ya, tapi baru niat sekarang tuh. Untuk tiketnya 330.000. Sekarang udah proper ya Tunas Muda tuh. Tiketnya udah bagus cuy, udah bisa buat koleksi. Kan sebelumnya kan nggak bisa kan. Sore hari di Terminal Seloji Ponorogo nih, isinya restu semua tuh. Restu Panda. Di sana ada restu Panda juga. Oke lah. Oh itu unitnya Mas Alan tuh. Tadi yang kita naikin Insinyur Ribbon. Nah kita nggak tahu nih mau kemana ya, nunggu di mana ya? Kabut banget, sepi soalnya di sini ya. Oh toilet di sini. Waktu itu toiletnya nggak bisa dipakai di sebelah sini nih. Waktu pas saya naik Narendra. Pokoknya saksikan videonya. Untuk unitnya masih di Gendingan ya, Gendingan Ngawi. Berarti Gendingan ke sini itu masih ada 3 jam lagi. 2 jam sih normalnya ya. Sejam sampai 2 jam. Tapi kalau macet 3 jam lebih. Makanya nggak tahu nih. Tapi kalau unitnya nggak putar balik ya saya udah terdampar di sini. Nggak bisa balik. Bisa sih naik Narendra, mesen tiket lagi balik. Saya juga mesen tiketnya dadakan lewat agen. Tadi ya sekitaran tadi siang lah. Agennya sih pas respon ya baik juga. Informatif yang pasti. Ya udahlah. Kita tunggu dulu di mana ya. Apa cari bukaan ya. Gampang lah. Kita muter-muter dulu aja sini dah. Oke. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul jam 5:53. Posisi bis masih di Mospati. Aduh. Masih sekitaran berapa jam berarti? Sejam sampai 2 jam lah. Ya udahlah kita tungguin aja ya guys ya. Kita mau buka dulu di masjid ini. Sholat maghrib, terus cari bukaan di depan paling. Setelah itu kita lanjut lagi. Ini ada Ponorogo Indah menuju Surabaya. Habis itu kita lanjut lagi. Nunggu bis. Sebenarnya mau nyari kopi ya kok. Indomaret nggak ada sekitaran sini. Tapi itu ada warung sih situ ya. Ke warung dulu aja dulu. Kita beli kopi dulu ya guys ya. Beli kopi dulu apa enggak? Sholat dulu aja dah. Ngecas habis itu baru kita ke warung. Oke lah.
Oke, setelah kita beribadah, selesai beribadah, lanjut menuju warung. Kita mau ngopi ya guys ya. Ngopi sebelum perjalanan, ngopi dulu kita. Pokoknya saksikan video ini sampai selesai. Ini kita masih nunggu bisa nih. Di sini kayaknya saya mau ngecas di ruang tunggu ya seperti biasa. Sekitar setengah jam lah. Terus setelah itu kita nunggu di pintu kedatangan aja ya. Siapa tahu bisa datang gitu kan. Bisa kita buat sinematik. Oke. Kita ngopi dulu cuy. Oke, sekarang jam 7.23 nih. Bisa lagi dibersihkan. Persiapan berangkat lagi. Baru nyampe ternyata terbalik ya. Oke, dibersihkan tuh. Kita kalau udah ready kita review ya. Ini basah soalnya mau ke sono. Gokil. Oke, jam 8:05 atau 20:05. Akhirnya bis sudah dipersiapkan menuju shelter keberangkatan ya. Akhirnya kita berangkat juga. Gak apa-apa lah, nyantai juga kita nyampenya. Tapi karena ini unit putar balik, kemungkinan sih nyampenya tepat waktu ya. Paling pagi udah nyampe. Soalnya kan gak mungkin kalau misalnya nyampenya gak tepat waktu, ntar muter balik lagi gimana. Soalnya dari barat dia berangkat jam 7 tadi aku nanya sama krunya. Gokil. Kita lihat depannya dulu ya. Foto buat thumbnail lebih terang di sini. Cocok. Oke, oh iya deh. For your information ya, untuk tunis muda ini menggunakan layanan pramugari. Ya, itu untuk mbak-mbak pramugarinya. Untuk thumbnail kayaknya bikinnya di RM Roseko aja. Ini bisa putar balik, kasihan kalau harus menunggu lama. Kita naik aja ke atas. Untuk seat di atasnya seperti ini ya. Dan perlu kalian tahu kalau yang naik di atas ini cuma saya doang. Nyampe Jakarta cuma saya doang. Gokil. Sendirian di atas. Ada sih di bawah ya. Nah, tapi yang naik dari Ponorogo cuma saya doang. Tersisanya naik dari Madiun. Jadi dari Ponorogo saya doang. Lumayan sih bisa buat review ya kan. Alhamdulillahnya nih. Wah, kacanya bening, nggak gelap. Jadi kita nggak perlu ngerekam di bawah. Kalau misalnya diizinin ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, kita di sini aja. Kalau nggak diizinin, oke. Ini langsung berangkat ya guys ya. Sekarang jam 20:08 menit kita berangkat, atau jam 8:08. Oke, selamat sampai tujuan semoga ya. Untuk experience pertama sih ya cukup mengenakan ya, soalnya agennya juga ramah. Itu yang menjadi nilai plus. Saya pernah bilang kan, pelayanan itu nomor 1. Makanya di setiap video selagi krunya enak ya, enakan ya. Itu pasti saya kasih nilai yang bagus. Dan videonya pasti saya posting. Kalau ada yang kurang mengenakan ya gak tahu ya, pasti nggak saya upload. Nah, ada M-Trans di situ baru lewat tuh. Kata itu angkatan jam berapa ya? Kita review armadanya dulu ya. Untuk interior ya. Untuk eksteriornya tadi udah di review pas lagi dicuci. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, kita review di rumah makan Raos Eko. Oke. Untuk penampakan seatnya menggunakan seat by Rimba Kencana, Rimba Kencana, dengan seat 22 total 36 ya. Yang atas 36 atau 38 ya? Oh 38 ralat.
Yang atas itu 38. Terus yang bawah itu full sleeper 6. Masalah. Ya. Seat 38 double leg rest. Kita cobain ya di mana ya? Coba di tengah sini. Kita cobain di sini dulu. Feeling saya pakainya sih lega sih ya. Nah, Malaysia pakai sepatu tuh kayak gini nih. Harus ngelepas. Nah. Untuk seat di bagian tengah deket tangga sini ya, itu gak begitu longgar. Ya buat tinggi badan 168 sih standar ya, mentok malah. Tapi kalau yang bagian depan tadi longgar. Coba nanti kita ke bagian depan lagi. 168 ya nggak begitu mentok lah. Kita lihat di bagian bawah ada apa aja dulu ya. Cek dulu, oke. Oke, kita turun. Aduh. Review ini di sebelah sini ada smoking area. Nah, di sebelah sini ada smoking area. Kalau kalian mau nyebat bisa di sini nih. Buat para sepur perokok handal yang gak bisa meninggalkan rokok 1 hari pun atau sejam, bisa naik di sini nih. Ini ada smoking roomnya di sini nih. Ruangannya ya agak luas ya, gak begitu luas, cuman bisa buat duduk. Tapi lumayan lah, kalian ngerokok ngapain nyaman-nyaman ya kan. Penting bisa ngerokok aja udah syukur. Nah, gitu. Ya ini bisa dibuka ya kacanya. Kasih bukanya. Bisa dibuka kayak gini buat buang rokoknya. Khusus perokok. Terus turun lagi ada coffee maker di sini. Coffee maker, toilet. Di kamar mandinya tuh seperti ini ya. Ada klosetnya. Sama kayak punyanya M-Trans berarti. Gak ada klosetnya. Ya bagus sih malah. Kan gak ada. Ini buang air besar. Ini bolongannya di mana ya? Kecil. Nah, untuk sleepernya seperti ini. Berisi 333. 6 kursi sleeper. Nah, untuk yang hari ini tuh sleeper itu berisi 4 orang ya. 4 orang. Dan yang di atas eksekutifnya cuma saya aja. Gokil. Mau review seat sleeper tapi kok gak enak ya, soalnya nggak duduk sana ya. Apa intip-intip dikit lagi ya? Sebentar. Ya. Kasih. Kita jelasin untuk ada fasilitasnya ya kan. Oke, iya, Ada siap. AC, bantal, selimut, selimut. sama port USB, Oke. video audio, sama toilet kak. Untuk toiletnya itu cuman untuk buang air kecil saja. Oke. Ada tersedia untuk pembuatan teh, kopi, sama pop mie kak. Oh iya, siap. Apakah kakaknya berkenan untuk saya buatkan? Boleh sih Mbak, tapi nanti aja. Oh, ya, baik. Saya kabarin aja. Baik. Untuk penurunannya di mana kak? Bekasi Timur Mbak, Bula Kapal. Oh, Pulau Kapal. Iya. Terima kasih ya kak. Iya. Oh ya, untuk itu yang Bula Kapal itu di sebelah mana Mbak agennya? Yang dekat POM apa gimana? Iya dekat pom kak. Oh iya. Iya. Kasih ya Mbak. Ya kak. Terima kasih. Oke, siap. Oke, pelayanannya mantap. Untuk snack ya, barusan dibagiin sama pramugarinya. Kita lihat, banyak ini snacknya kayaknya nih. Kita buka saja. Ada mayasi, kita taruh. Croissant, oke, 2. Teh botol, fruity, ya sama aja lah. 3 item. Beng 4.
air mineral kristalin. Oke, cukup. Dan satu lagi, ada fasilitas itu yang tadi apa? Kopi, pop mie, ya itulah. Ntar itu bisa kalian seduh sendiri sih. Gak usah manja. Canda maksudnya. Bisa kalian seduh sendiri atau enggak minta tolong pramugarinya. Untuk berarti itemnya ini ada sekitaran 5 ya. Kalau untuk Ponorogoan sih stand ya oke lah. Soalnya yang lainnya juga ya sekitaran segitu untuk jumlah snack ya. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Dan untuk harga tiketnya juga reliable ya. Ini soalnya double crash. Gokil. Pelayanannya upgrade banget ini ya Tunas Muda ya, ketimbang Sudiro dulu. Benar-benar memanjakan penumpang. Oke, kita nikmatin saja perjalanan kali ini. Oke, kita sekarang masih di daerah Ponorogo ya. Tadi lepas RSUD Palopo Padopo ya. Pokoknya itulah, masih di daerah Ponorogo. Nah, habis ini akan mengambil penumpang di Madiun dan Keras apa Kerang, nggak tahu lah. Pokoknya itu. Habis itu Jostol, keluar lagi di Raos Eko. Untuk posisi kursi depan ya ini pandangannya luas ya, nggak begitu gelap juga nih kaca filmnya. Cuman ini kayaknya hujan sih, makanya ada air-airnya ini. Kalau nggak hujan embun palingnya. Tapi feelingku sih nyampe Bekasi nggak kesiangan ya. Coba kita nikmatin aja. Masih saya toleransi lah untuk keterlambatan ya. Soalnya kan unit puter balik juga. Ya untuk video perjalanan sebelumnya ya itu gak tahu ya bakalan saya post lebih dahulu ini atau video yang sebelumnya. Soalnya kayaknya ini dulu sih. Soalnya ini masih hangat juga nih. Berarti baru 1 kali PP gitu. Sebelumnya kan ya udah pernah saya coba lah. Bagong, Restu udah pernah saya coba. Tapi kalau Restu ini belum saya konten ini. Untungnya sedikit cerita ya. Tadi ternyata drivernya itu Mas Alan, bekas Rosalia Indah, Insinyur Ribbon 122. Wah, dulu saya sering banget nyegat Mas Alan itu. Saya manianya Mas Alan. Sering nyegat di Bekasi. Malah mau naik belum kesampaian, sampai akhirnya pindah Restu. Dan pindah Restu juga belum kesampaian naik, baru kesampaian tadi. Itu nggak disengaja banget, tiba-tiba dapat. Itu nggak diduga-duga banget sih bareng Mas Alan. Ya, gitulah. Sedikit cerita di perjalanan kali ini. Aduh, ya itulah sedikit cerita perjalanan kali ini. Semoga nanti di tol ketemu lawan yang banyak ya. Biar bisa record kita. Oke, itulah. Setiap perjalanan pasti ada cerita. Dari cerita itu bisa jadi pengalaman. Jadi kita nikmatin perjalanan malam ini dengan nikmat. Oke. Ini kita kayaknya udah nyampe Madiun ya, kota Madiun tuh. Itu kayaknya kalau lurus itu ke alun-alun tuh kayaknya. Kita belok kiri karena bis kota. Bukan pariwisata, kayaknya kalau pariwisata bisa masuk kota ya. Gak tau sih, sotoy aja, tapi biasanya gitu. Kalau akap nggak boleh lah pasti. Ya beginilah kondisi dari Madiun ya, kota Madiun di malam hari. Udah mulai rame sih. Jam berapa nih? Jam 20.47 melintas langsung Madiun. Gelap banget ya jalanannya ya. Di
kayaknya lingkar Madiun, jalan lingkar Madiun ya. Kalau tadi lurus kan kota, lewat kota, tengah kota, gereja. Tapi kalau keterlambatan gini ya emang kadang kasihan ke penumpangnya juga sih ya, nunggu lama. Tapi kalau untuk krunya juga kasihan juga sih, mereka kan capek juga kan, dari barat putar balik ke dari barat ke timur tuh harus putar balik ke barat lagi kan, nggak ada istirahat ya. Jadi sama-sama kasihan sih. Jadi sabar-sabar aja kita sebagai penumpang, begitu pula kepada krunya yang bertugas, tetap melayani dengan prima ya. Itu yang dinamakan PO yang bagus, yang profesional, tetap mengedepankan penumpang. Kita masih di Madiun. Kita belok kiri guys. Tapi kalau ke kanan kayaknya ke kota ya, tengah kota Madiun. Ya untuk tiket ini proper banget ya, udah improve lah dari pas awal jalan kan. Seingat saya ya, itu tiket ginian, tiket struk gini, terus dikasih amplop kondangan gitu. Nah itu kan kurang bagus ya buat dikoleksi ya. Apalagi kalau tiket yang gini nih disobek di rumah makan kan, kadang semuanya sendiri kan nyobek. Nah kalau ada apa namanya cover gini kan jadi kelihatan bagus nih buat dikoleksi. Tapi ini saya nggak tahu emang tiketnya tunas muda kayak gini atau emang cuma di agen Ponorogo doang ya. Yang tahu bisa komen dong. Tapi yang pasti tiket saya seperti ini, lebih proper lah. Bagus kayak PO-PO lain lah, kayak Rosalia, terus kayak apa ya, Rimba Raya itu kan udah menerapkan tiket online, tapi tiket fisiknya masih ada, masih kayak gini, masih bagus, cocok buat dikoleksi, buat pengoleksi tiket. Kita belok kanan, gak tahu menuju jalan apa ya. Gak begitu hafal sih daerah Madiun. Aduh nih kacanya agak ngembun nih, jadi nggak begitu kelihatan jelas ya jalannya. Lah tembusannya terminal Madiun. Tak kira ini nggak masuk Madiun tadi. Tadi lewat mana ya? Kok tembusannya sono ya? Gak tahu, nggak hafal jalan. Madiun jam 9:05. Kayaknya langsung jalan sih. Makin penumpang paling. Oke, jam 9:06 kita resmi berangkat dari Terminal Purboyo Madiun. Jam terakhir kayaknya nih. Di sini saya menemukan ada sebuah anomali. Jauh-jauh ke Madiun saya bertemu dengan bintang acak. Gokil. Bintang acak ngapain kesini ya? Ya Allah. Jauh-jauh ke Madiun ketemu bintang acak. Wih, ada apa nih? Lah, si itu.
si aduh siapa sih namanya julukannya. Oh iya, itu for information, saya pernah naik Sugeng Rahyang itu ya, sumber grup itu, bisa ditonton videonya. Apa ya nama julukannya, aduh lupa. Punya itu saya pernah naik, itu start dari mana, Surabaya Bungurasi jam 1:15. Ini untuk legroom baris kedua dari depan. Nomor berapa ini ya? Itu nomor 2 lah, 2 ABC ya, 2AB. Untuk di 2B ini cukup longgar sih menurut saya. Tinggi badan 160. Ini posisi saya agak rebah, masih bisa selonjoran. Tinggi badan 168 ya saya. Coba kalau saya agak tegak duduknya, masih ada space kaki di sebelah situ. Jadi ini double leg raise itu benar-benar double ya, berguna karena nggak mentok. Tapi kalau di depan kayaknya lebih lega. Nanti kita cobain ya. Kita ngecas dulu di sini. Enak sih, oke sih. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak apa ya, 27 trans ya. 27 trans. Nah, 27 trans saya juga udah pernah naik bisnya. Bisa kalian cek di channel YouTube saya. Untuk videonya ada di link deskripsi atau di pojok kanan atas. Itu video setahun yang lalu naik Philly. Ibu yang terhormat, selamat datang di Armada Tunas Muda Transportation dengan bus seri N Anu. Sebelum memulai perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Gana sebagai driver 1, Bapak Yengki sebagai driver 2, dan saya Cinta sebagai pramugari 1, dan Nabila sebagai pramugari 2, yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari Ponorogo menuju kota Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, dan toilet. Begitupun minibar yang sudah kami sediakan, seperti kopi, teh, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada power bank atau laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya digunakan untuk buang air kecil saja dan saat armada sedang melaju. Selain itu, armada ini dilengkapi 3 pintu darurat yang berada di lantai 1 sebelah kanan, lantai 2 di atap armada. Palu pemecah kaca terdapat di bagian kanan dan kiri dinding armada dan dapat digunakan apabila pintu darurat tidak berfungsi. Demi keamanan, kami mohon Bapak dan Ibu untuk menjaga barang berharga milik Anda. Karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab dari perusahaan. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian di rumah makan Raus Eco Wellery untuk servis makan prasmanan. Sebelum mengakhiri informasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih Tunas Muda Bus sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Saya bilang sebelumnya kalau yang di seat depan ini lega pol 168 nih, nggak mentok. Di depan masih ada kayak celah buat naruh barang ya, lega pol dah.
Oh sini, yang depan sini satu petinggi 168 sih. Ini lega banget, gokil. Oh iya, ini bisa gak masuk terminal Kertanegara ya, langsung masuk tol ya ternyata ya. Itu kan RM Duta tuh. Oh, apa mungkin tadi berangkatnya udah mampir ya? Gak tahu juga. Di sana ada bis Laka cuy. Oke lah, gak apa-apa. Kan biasanya kan lah yang masuk Ngawi itu ini ya mampir ke Tonogoro ya biasanya, tapi nggak tahu juga sih, nggak semua bis mungkin. Ada Gunung Arta di sini. Trouble kah? Ya kayaknya trouble sih. Gunung Arta di barang Harapan Jaya double decker. Jam 22.25, jam 10:25 kita sampai terminal gerbang tol Ngawi ya. Jadi dari sini kita full tol keluar di Wuleri untuk servis makan di Raos Eco. Oke, kita nikmatin saja perjalanan malam kali ini. Suara apa nih? Overtake bus Harapan Jaya tim Malang. Oh, ini yang double decker 3 tingkat ya? Duluan. Di overtake Handoyo. Banter juga tuh Handoyo. Gokil. Baru tau ada Handoyo yang banter ya. Juragan 99. Oh, ditempelin Trans City Trans. Oh, sementara nyimak. Gokil Malang cepat. Damri Malang ada Harapan Jaya. Jam 12 Banyumanik. Itu apaan ya? Wah, habis gitu. Kok saldonya habis.
gerbang tol Kalikangkung. Gerbang tol Wuleri Batang, kita Wuleri Batang Kendal ya, pokoknya itulah. Keluar tol ini buat servis makan di Raus Eko, mau makan. Ada Gramas nih, dari Kendil mas dia mah. Oke lah. Wih, Gramas yang baru tuh, bukan nih? Pantura. Ada Raja Wali ya, jarang kelihatan. Ih, apa nih? Alas Ruban. Jam 00.54 atau jam 12:54 kita nyampe di RM Raus Eko. Jam 1 kurang lewat 6 menit. Buka puasa sekaligus sahur ini. Oh, bareng sama ada Mardika juga, Muji Jaya. Muji Jaya ini dia angkatan terakhir ya, dari mana? Jepara, Aludra. Oke, kita makan dulu, guys.